Somo mulai nih. 3, 2, 1, go. Oke guys, podcast kali ini kita mengangkat soal bagaimana kreativitas dari mahasiswa ini. Mereka mendapatkan satu ide yang cukup luar biasa, cemerlang, menemukan satu penemuan ya yang cukup luar biasa yang patut kita apresiasi. Oke, saya mulai dulu dari Korpos. Bisa diceritakan bagaimana awalnya ya sampai Anda bisa kemudian mengubah kulit coklat ya menjadi bahan makanan. Jadi kayaknya viral nanti nih. Iya. Silakan diceritakan dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Jadi pada saat kami ditentukan pada saat pembekalan di auditorium, kami ditempatkan di posko pukul. Kemudian kami setelah itu langsung mengadakan rapat bersama teman-teman 8 orang. Jadi kami awalnya 10, cuman ada yang masuk ke kategori khusus dan satunya hilang kabar. Jadi kami berlapan. Jadi ada yang tidak datang gitu ya? Oke. Baru kemudian kami berlapan, langsung mengadakan rapat dan pada saat rapat pertama kami langsung mencari potensi-potensi. Oh, jadi setelah Anda datang, lakukan observasi dulu ya? Melalui observasi di internet. Oh, di internet saja dulu, oke. Dicek soal potensi ya? Iya, potensi desa. Berarti luar biasa ya, Pungkol ternyata ada di Google ya? Iya. Oke. Kemudian mendapati ada dua mengenai potensi desa, itu ada mangrove dan juga buah coklat. Buah coklat ya. Namun setelah itu saat kami ditempatkan, kami datang. Pada hari pertama kami langsung melakukan observasi di tempat dan mendapati memang benar bahwa di lokasi tersebut memang ada hutan mangrove dan juga buah coklat. Nah, setelah hari kedua kami langsung bernegosiasi dengan pihak perusahaan karena buah coklat yang ada di desa Pungkol itu harus tidak bisa sembarang masuk. Itu mesti. Jadi maksud Anda milik perusahaan, jadi nggak bisa langsung. Iya, betul. Jadi dijaga ketat oleh PT Lonsum. Lonsum ya. Jadi kalau mau, walaupun cuma mau ambil kulitnya itu harus izin langsung. Jadi pada itu 5 ya, 5. Iya, pada 5. Kemudian bernegosiasi hari kedua dengan perusahaan dan dari perusahaan itu mengatakan bahwa mereka mempunyai masalah. Masalahnya ini mengenai 5 kulit kakao. Jadi kulitnya ini dapat kalau tidak dibuang atau ditabun itu bisa menjadi limbah bagi buah yang baru. Jadi ya bukan limbah lebih ke limbah udara atau apa, tapi lebih ke limbah bagi buah coklat. Mengancam pertumbuhan coklat ya. Ya benar. Kemudian pada hari ketiga kami mendapatkan sampel dari perusahaan. Dari perusahaan kasih sampel 5-6 buah. Kemudian di saat hari ketiga itu juga kami langsung melakukan eksperimen dan hari ketiga itu juga langsung terlahir 3 inovasi yang produk baru. Pertama itu cireng, kemudian bakso dan yang terakhir itu kerupuk. Jadi ini eksperimen, ini maksud Anda ini benar-benar Anda temukan nanti di situ atau pernah diterapkan di tempat lain? Kalau untuk proses kami pada saat hari ketiga itu memang langsung melakukan eksperimen. Namun sebelum melakukan hal tersebut, orang sudah coba riset di jurnal. Kemudian mendapati bahwa kulit ini memang boleh dimanfaatkan untuk dikonsumsi. Nah, barulah kami langsung mencoba untuk melakukan eksperimen dan lahirlah itu 3 produk. Anda tidak pernah merasa takut, khawatir misalkan nanti jadi keracunan begitu? Oh tidak, karena orang sudah riset terlebih dahulu, jurnal-jurnal dan juga website yang terpercaya dan juga memang itu mengandung banyak manfaat, protein, antioksidan dan juga nutrisi yang lainnya. Jadi memang aman dikonsumsi. Jadi pertama kali itu eksperimennya? Iya. Nanti di Pungkol baru Anda menemukan itu? Iya betul. Wow. Dan dari 3 jenis makanan tadi ya, ada apa tuh namanya? Cireng, kemudian bakso, kerupuk ya. Itu semua udah dicoba dibuat dan sudah. Anda semua sudah mengkonsumsinya? Sudah. Jadi pada saat hari ketiga langsung dieksperimen, langsung dicoba. Nah, ada efek samping begitu? Tidak ada. Setelah dikonsumsi misalnya? Sudah 2 minggu lebih kami konsumsi, tidak ada efek apa-apa. Oke. Setelah Anda anggap itu aman untuk dikonsumsi dan produk Anda itu, eksperimen Anda itu, kemudian ada kepikiran untuk kemudian diberikan sebagai potensi desa ya kepada pemerintah desa untuk diolah atau gimana yang Anda pikirkan nanti ke depan? Memang tujuan kami itu untuk kemudian boleh diolah oleh pemerintah atau masyarakat agar bisa menjadi produk UMKM di desa. Oh, produk UMKM ya. Selain coklat, ada potensi yang lain yang bisa Anda kemudian olah untuk jadi produk seperti coklat itu? Misalkan mangrove begitu, buahnya kan ada ya mangrove. Ya kalau mangrove sudah riset tapi karena waktu terbatas, jadi memang hanya terfokus di coklat. Untuk mangrove sendiri, jadi sebenarnya kami memiliki 17 program
di dalamnya itu ada program utama dan juga tambahan. Nah, 2 program unggulan itu yang mengenai mangrove dan juga coklat. Jadi mangrove ini lebih ke orang mau tingkatkan daya tarik ekowisata. Jadi orang lebih ke pasarkan di media sosial, buat maps-nya ataupun web di Google. Jadi kalau orang cari mangrove itu langsung dapat. Soal potensi pariwisatanya. Kalau untuk limbah coklat sendiri anda olah ke bahan makanan ya. Oke, break dulu ya. Soal eksperimen Anda yang setelah Anda temukan itu dan kemudian diuji coba dan itu ternyata dikonsumsi aman ya? Iya, aman. Nah, dukungan pemerintah itu sendiri terhadap apa yang Anda dapatkan gimana? Oke, untuk pertama, jadi pada saat kami melakukan eksperimen itu mendapatkan hasil, kami kemudian langsung koordinasikan dengan pemerintah desa. Dalam ini Hukum Tua dan juga jajarannya. Dan mendapatkan respon positif, kemudian langsung dibawa ke rapat koordinasi kecamatan bersama Ibu Camat pada saat itu. Dan pada saat itu juga kami langsung memberikan kepada Ibu Camat dan memaparkan mengenai program kami di rapat koordinasi tersebut. Dan di rapat koordinasi tersebut memang mendapatkan respon yang sangat positif. Bahkan dari Ibu Camat juga mengatakan akan mengangkat ini menjadi suatu program unggulan di Kecamatan Tetapaan. Jadi memang responnya sangat positif. Luar biasa. Ibu Camat di sana, Ibu Cindy Mongkaren. Cindy dokter ya, ya dokter Cindy Mongkaren. Itu alumni Fakultas Hukum Musrat juga ya. Ya, wah, luar biasa ya. Ini alumni ketemu alumni, saling mendukung ya. Lalu selain di tempat Anda, mungkin pernah dengar atau ada teman-teman KKT yang lain di tempat-tempat desa yang lain, mereka punya eksperimen yang sama juga, misalkan tapi dengan potensi yang berbeda, atau cuma memang satu-satunya di Minsel ini yang posko Anda yang kemudian menemukan itu? Ya, kalau yang dilihat kayaknya cuma orang. Yang lain biasanya sosialisasi ataupun pengecetan tematik. Ini ide awalnya dari siapa? Siapa yang kemudian menawarkan ide ini untuk coba bikin eksperimen itu? Dari Marcella ya. Coba Marcella ceritakan kenapa ada muncul ide semacam itu. Mungkin sudah bosan dengan selama ini cuma bikin fisik segala macam atau? Awalnya sih Pak, mungkin kalau soal potensi dari Desa Pungkol itu mengenai coklat itu saya dapati dari teman-teman saya ini. Nah kemudian saya berpikir kayak kalau pada umumnya kalau coklat itu biasa DPBD biasa orang mengolah. Jadi makanya saya riset untuk apa sih yang selain biji coklat ini, yang coklatnya ini orang kelola. Jadi tambahan juga kami tidak hanya mengelola kulit kakao ini menjadi kuliner, tapi kami juga kelola ini bisa menjadi kerajinan, Pak. Kerajinan dalam bentuk apa maksudnya? Ada baru-baru Toranda demonstrasikan itu ada asbak, Pak. Asbak ya? Iya, ada asbak. Jadi pada dasarnya Pak itu kulit pungkol itu kulit pungkol. Maaf, kulit coklat ya. Kulit coklat, kakao itu dia sebenarnya kalau kita keringkan itu dia jadi sama kayak tempurung. Tempurung. Iya. Keras bahannya itu. Iya, keras bahannya dan kemudian ya orang desain sesuai selera, kemudian bisa dicat pakai cat kayu juga bisa, pilox juga bisa, dan sesuai kreativitas. Sesuai dengan kreativitas ya? Iya. Bukan sesuai dengan selera. Oke. Jadi selain kuliner ternyata juga bisa dimanfaatkan untuk apa tadi namanya? Kerajinan tangan ya, seperti asbak ya. Selain itu mungkin ada instrumen lain juga selain kerajinan tangan misalnya. Jadi briket untuk briket. Iya, briket arang. Arang. Cuman pengolahan itu butuh biaya yang besar. Tapi kalau untuk perusahaan lain itu ada yang sudah menerapkan mengenai briket. Briket udah pernah ada yang mendapatkan dari dasarnya dari coklat ya. Kalau untuk perusahaan yang ada di Banyuwangi itu sudah olah ke briket. Ada juga yang mengolah ke kompos, tapi itu kembali lagi di PBI besar. Kalau untuk yang produk yang kami tawarkan, biayanya itu memang seminim mungkin. Oke. Untuk Marcella, bisa dikasih Marcella. Ide dari mana Anda temukan kenapa Anda berpikir untuk dibikin coklat ya, dari limbah coklat itu? Mungkin pernah terinspirasi dari mana gitu? Jadi awalnya Pak, saya waktu riset cari soal coklat itu, orang yang tahu kalau yang mana di PT Lonsum ini
DP kulit itu cuma jadi hama sebenarnya. Jadi waktu orang observasi hari kedua, orang baru tahu kalau bahwasannya itu dia jadi hama untuk buah yang lain. Nah, saya cuma berpikir kayak ini buah ini bisa kelola jadi apa, dan kalau mau lihat riset-riset di internet juga jurnal itu sudah ada dari Dinas Kesehatan apa sih namanya itu? Ya pernah ada instansi yang mencoba dari itu. Kesehatan itu ada yang keluarkan jurnal bahwasanya itu memang bisa dikonsumsi karena itu dia mungkin kalau protein nggak ada, tapi dia lebih ke arah serat dia. Jadi kulit buah kakao itu dia tinggi serat. Ada bau nggak? Baksonya atau kerupuknya? Soalnya proses pembuatan itu lumayan memakan 1-2 hari, jadi sudah. Padahal tadi so pingin rasa itu. Ya, kalau waktu cukup sebenarnya boleh kali Pak. Cuma Oke. soalnya banyak yang suka dia rasa, jadi sudah habis itu. Luar biasa ini. Jadi ini ada 2 dampak yang luar. Pertama, ini satu eksperimen kalian ini kan sebagai sesuatu yang bisa dikonsumsi ya, tapi sekaligus sebagai kerajinan tangan. Di sisi lain ini memiliki dampak ekologi lingkungan ya, yang menjaga kelestarian lingkungan ketika limbah ini dimanfaatkan justru akan membuat satu ada kreativitas, ada produktivitas, yang kedua menjaga keberlangsungan dari lingkungan coklat itu sendiri ya. Oke, ini ide yang jarang ditemukan. Dan anda ini generasi muda, mahasiswa, anda semua ini layak kita sematkan sebagai ilmuwan modern hari ini. Mungkin yang lain ada mau menambahkan lagi soal cerita coklat ini, atau yang lain cuma ingat coklat nanti Valentine misalkan, atau bisa nggak kalau kulitnya itu dibikin coklat? Tidak. Untuk bisa memang dari buahnya langsung ya. Oke, kita break dulu. Oke, kita sudah panjang lebar ya membahas soal eksperimen limbah coklat yang kemudian diolah menjadi bahan kuliner dan juga kerajinan tangan ya. Nah, dari eksperimen yang Anda dapatkan itu, bagaimana respon kampus? Kalau untuk respon dari kampus tentu sangat support. Kebetulan juga dosen pemilafan kami, Dr. Haryani Sambali MSc, ini sangat pendukung dan sangat support. Karena kalau orang butuh sesuatu atau apapun itu, siap 2 kali 24 jam itu siap untuk mau membantu orang. Dan selama program kami berjalan, memang semua program itu didukung penuh. Maksud saya, ada nggak ganjaran dari kampus Unsa misalkan karena Anda mendapatkan eksperimen sesuatu yang baru, jadi Anda mendapatkan misalkan ada penghargaan begitu? Untuk sekarang baru sebatas pujian, dan kebetulan juga posko kami itu berada di puncak pertama atau peringkat 1. Peringkat 1 posko terbaik. Ya, posko terbaik dari 83 posko di Minahasa Selatan. Waduh, kita tepuk tangan dulu kan, luar biasa ini. Ini posko yang memang pantas untuk disematkan sebagai posko terbaik ya. Tapi bukan soal berlomba ya, tapi soal bagaimana bermanfaat bagi masyarakat. Tapi pernah nggak mengalami setelah Anda mendapatkan eksperimen ini, ada pandangan sinisme mungkin dari berbagai kalangan, ya misalkan ini higienis tak soal kuliner ini aman nggak untuk dikonsumsi ya? Mungkin kan tidak semua masyarakat punya pola pengetahuan yang sama kan. Nah, bagaimana Anda meyakinkan masyarakat soal pandangan-pandangan sinisme semacam itu? Pastinya ada Pak, tapi untuk lebih lanjut dijelaskan oleh teman saya. Oh ya, Marcella ya, dari tadi udah nunggu beliau untuk bicara. Iya, mungkin dari eksperimen kami yang awalnya kami kelola itu jadi awalnya Pak, orang berpikir itu cuma mau olah jadi kerupuk. Terus iya, tapi karena melihat dari eksperimen yang kami buat, kami menambah kayak bumbu juga, menambah beberapa campuran di adonan. Kami melihat ada yang lain nih yang bisa orang bikin. Ada yang lain nih. Nggak cuma bisa bikin kerupuk nih.
kayaknya ini bisa jadi bakso deh. Jadi coba baking bakso. Bakso, ya. Iya, bakso jadi. Tapi rasanya memang kenyal kayak bakso begitu. Iya, jadi kayak bakso. Lebih bagus teksturnya, lebih Iya. terasa halus begitu. Itu dicampur dengan tapioka atau? Iya, tapioka dan juga tepung biasa. Kemudian dari hasil eksperimen kami, ketika kami masak sudah jadi, kami packing. Mungkin yang pertama kami dokumentasikan terlebih dahulu untuk dikirim ke dosen lapangan. Selfie begitu ya. Iya, mungkin terus ada kami share ke masyarakat sekitar seperti di tempat-tempat akomodasi, karena kami di Pungkol terbagi jadi 4 akomodasi. Iya, jadi ada beberapa tempat yang Anda tinggali ya. Jadi kami coba share dan memang ada beberapa memang suka dan bilang enak, cuma ada beberapa juga ragu karena kami dari demonstrasi kami kan mengatakan pengolahan limbah kulit Jadi kakao. kata limbah itu yang kemudian mengkhawatirkan mereka ya. Jadi memang awalnya pas ini boleh dimakan, boleh ini bisa makan. Oh sudah dong untuk makan. Kong apa dah jadi? Enggak, karena orang juga jelaskan kembali bahwasannya dari riset yang kami dapati bahwasannya itu dari jurnal yang langsung dari mungkin dari dinas kesehatan itu kalau tidak salah, itu memang bisa dikonsumsi. Nah kemudian memang ada beberapa pandangan sini kayak ini kan sampah, kok bisa dikelola lebih. Jadi mungkin yang perlu masyarakat tahu dan mungkin orang-orang tahu, jadi kami menggunakan kulit kakao itu bagian tengahnya. Jadi kulit kakao itu terdiri dari 3 bagian, bagian terluar, bagian tengah, dan juga bagian dalam. Nah kami memakai yang bagian yang tengah itu. Ini penjelasannya udah kayak mahasiswa biologi ya, atau mahasiswa pertanian ya, padahal ini mahasiswa hukum ya, ekonomi ya. Berarti kenapa ide ini muncul karena latar belakang ekonomi ya, jadi mencoba membuat limbah menjadi ada nilai ekonominya. Wah, keren. Oke, itu kan di sana tempatnya bukan cuma di Pungkol ya, yang ada coklat, ada beberapa desa di Tatapaan itu yang memang masuk dalam areal perkebunan coklat. Dan harapan ke masyarakat di sana untuk sama-sama kemudian mengelola potensi ini yang ada di sana. Ya, mungkin harapan kami karena di wilayah PT Lonsum itu dia mencakup kalau tidak salah itu Pungkol, kemudian Wawona dan juga Wondolo. Nah, kami harapkan masyarakat kemudian dapat memanfaatkan secara bersama-sama agar juga dapat menghasilkan nilai ekonomi dan dapat berpengaruh juga bagi pemerintah dan juga masyarakat. Secara ekonomi bisa memiliki nilai ya. Oke. Sepertinya kita sudah cukup ya banyak membahas terkait dengan eksperimen bahan limbah coklat yang kemudian diolah menjadi kuliner dan juga kerajinan tangan. Nah, saya ingin dengar ini closing statement dari masing-masing dari mahasiswa ini, atau minimal kesan dan pesannya selama melaksanakan KKN di desa Pungkol ya, Kecamatan Tatapaan, yang kalau tidak salah mungkin 2 atau 3 hari lagi Anda akan ditarik kembali ke Unsrat, tapi Anda sudah kasih persembahan terbaik bagi desa Pungkol dan tentu ini menjadi kebanggaan bagi pemerintah di sana ya. Anda ini terpilih dan ditempatkan di Pungkol dan ternyata boleh mendapatkan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat di sana. Mulai dari mana ini ya? Dari yang panggil Bumil kan, yang paling kecil dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Sharon. Jadi untuk kesan dan pesan desa Pungkol ini, kesan yang pertama yang kita ada rasa itu Pungkol itu panas. Pungkol itu panas. Kayaknya itu panas sekali dan karena daerah pantai ya. Iya, dekat daerah pantai. Tapi ya puji Tuhan, orang boleh survive, orang boleh bertahan sampai saat ini. Itu semua karena Tuhan, dan tentunya dengan kita teman-teman yang luar biasa ini, apalagi orang korpos, orang sangat solid dalam. Udah mau nangis kan? Dalam sangat solid dalam mengerjakan orang program-program, apalagi orang ada 17 program dan puji Tuhan itu sudah selesai dengan baik. Dan untuk pesannya, semoga dengan kehadiran orang mahasiswa KKP 143 Unsrat Posko Pungkol di desa Pungkol ini sendiri, tentunya membawa nama baik Unsrat, membawa nama baik tiap-tiap fakultas dari orang PW fakultas ini, karena orang ada berbagai macam fakultas dan semoga ilmunya itu dapat bermanfaat bagi desa, masyarakat ya. Masyarakat desa Pungkol.
Ya, mungkin kesan dan pesan dari saya. Kalau kesan dari saya itu waktu waktu baru ditempatkan di Pungkol, masih berpikir, aduh ini Pungkol di mana? Karena jujur belum tahu itu Pungkol ada di mana. Padahal orang Minster ada loh Pungkol ya. Padahal orang Minster nggak tahu kalau Pungkol itu ternyata di Minster. Waktu pertama cari itu, oh ternyata Pungkol ada di pedalaman, di tengah-tengah dari Minahasa dan juga Minster begitu. Awalnya takut karena ini desa di mana, nggak tahu kan itu desa ada di Minster atau bagaimana. Dan nggak pernah terbayangkan. Nggak pernah terbayangkan, iya benar. Ternyata kehadiran Anda memberikan kontribusi luar biasa. Tapi pas ada di Pungkol ternyata masyarakat Pungkol itu sangat baik-baik sekali, kekeluargaan sangat besar, dan juga teman-teman juga boleh support satu sama lain, bekerja sama dengan baik satu sama lain, jadi boleh nyaman lah di Pungkol. Nyaman. Iya. Masyarakat Pungkol luar biasa ya. Biasa sekali. Kalau kesan saya sendiri, yang pertama itu pas tahu dapat tanpa di Pungkol, langsung urus KKT khusus. Jadi hampir karena mau di sini sebenarnya. Karena pas lihat, aduh, DP lorong cuma 2 mau masuk. Cuma pasti kita putar-putar situ, baru pinggir pantai pasti sama yang rekan saya bilang panas. Karena di Manado so panas, tapi di sini lebih panas. Tapi puji Tuhan boleh sama-sama lewati semua karena orang udah 17 program, orang boleh push 2 minggu. Luar biasa. 2 minggu orang push memang menuntaskan semua program supaya ketika di beberapa hari terakhir orang akan ditarik, orang lebih ada waktu buat laporan. Laporan akhir. Ya, dan pesan mungkin untuk teman-teman KKT 143, semoga boleh lebih kreatif dan inovatif, dan orang boleh menjadi inspirasi bagi teman-teman KKT 143 Unsrat. Terima kasih. Kesan dan pesan saya pas ditempatkan di Desa Pungkol, sempat kepikiran sama dengan Pape Tamang mau urus KKT. Ini beda-beda tipis semua pikirannya ini. Karena dorang baru pendengar tuh Desa Pungkol, dorang langsung bilang di sana setengah mati jaringan, setengah mati air. Jadi sempat berpikir untuk mau pindah di KKT khusus. Tapi ternyata sampai di sana ada semua. Ada jaringan semua. Ada, air mantap ya. Mantap Koteser. Mantap Koteser. Punya seru sih. Seru ya. Ditempatkan nih. Kong masyarakat lewat. Memang kalau hidup yang tidak dipertaruhkan itu tidak ada kenikmatannya. Kong masyarakat ada tantangannya welcome sama enak. Baik, terima kasih. Dari saya pribadi, kesan selama berada di Pungkol kurang lebih selama 23 hari ya? Belum 23 sih, selama kurang lebih 2 minggu lebih ini tentunya memberikan pengalaman atau experience baru lah dalam kehidupan. Experience. Karena banyak sekali mengubah diri, bertemu dengan teman-teman hebat. Nggak sangka orang cuma berlapan ini boleh menyelesaikan itu 17 program yang tidak mudah. Ada beberapa program yang memang memakan orang energi, tapi orang boleh menyelesaikan itu. Dan pesan saya pribadi sudah banyak tadi disampaikan, dan saya hanya sampaikan ketika H-3 nanti penarikan, orang semua kelar. Ini 8 orang ini tidak cuma berhenti sampai di hari Kamis itu. Semoga orang perjalanan akan tetap terus berlanjut ke depan. Terima kasih. Mungkin pesan dan pesan dari saya, kalau pesan itu saya sangat-sangat terkesan dengan masyarakat yang ada di Pungkol dan juga pemerintah desa yang ada, karena bisa dikatakan kalau orang mau lihat keadaan di Pungkol itu dalam keadaan yang mungkin bisa dikatakan ekonominya itu terbatas, tapi kami sangat-sangat diterima dengan baik dan sangat membilang dorang jaga, dorang ya bisa dikatakan dianggap anak sendiri di situ. Jadi orang mungkin sebenarnya kalau bilang sedih, DP sedih sudah para sadari sekarang, karena paling seumur hidup mungkin tidak akan melupa nih masyarakat Pungkol PBAI, juga mungkin perangkat desa, karena perangkat desa juga itu sangat-sangat mensupport program kami, jadi siap siaga lah istilahnya. Jadi orang mau bilang ini seperti ini, Bapak Hukum Tua Iko kata orang, Bapak Hukum Tua juga merespon dengan baik, merespon dengan cepat apa yang menjadi setiap kebutuhan kami.
Dan untuk program kami tentunya apalagi yang program utama, kalau saya dari segi ekonomi dan bisnis, saya mengharapkan UMKM yang kami bangun di Desa Pungkol itu dapat menjadi nilai ekonomi dan juga dapat meningkatkan perekonomian yang ada di desa. Luar biasa ini. Ya, luar biasa ya cerita dan kisah dari mahasiswa KKP Unsrat yang sangat menginspirasi, menemukan sebuah eksperimen baru, mengubah limbah coklat ya menjadi bahan kuliner, bahan makanan yang aman untuk kemudian dikonsumsi, tapi juga menjadi kerajinan tangan bagi warga di sana. Ini luar biasa. Memang kita tidak bisa memilih untuk lahir dari rahim mana, dan kita juga tidak bisa memilih untuk berada di tempat mana, tapi kita bisa memilih untuk membahagiakan rahim yang melahirkan kita dan di mana kita ditempatkan hanya dengan prestasi-prestasi yang kita ukir. Maka ukirlah prestasi kita dengan manis, karena itu menjadi sejarah kita di kemudian hari. Terima kasih, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup.